Halo teman-teman Derkar Vlog, gue hari ini lagi nostalgia lagi nih. Gue seneng banget karena akhirnya gue bisa ngambil lagi sebuah Grand Cherokee WJ yang sebenarnya ini gue milikin dulu. Mungkin teman-teman yang udah sempet ngikutin gue dari lama, sekitaran 5 tahun ke belakang, pasti tahu kalau gue dulu pernah punya Grand Cherokee harian warna silver yang itu gue pakai buat kerja, buat kuliah ya, karena gue punya dari zaman kuliah. Dan gue punya cerita menarik akhirnya yang bikin gue merasa seperti mungkin ini emang rezeki gue ya. Jadi emang untuk beberapa waktu kebelakang ini gue kangen banget, gue kepengen lagi punya Grand Cherokee buat harian. Tapi emang dari banyak mobil yang gue lihat yang dijual belum ada yang serak juga. Sebenarnya bukan masalah harga aja ya, karena juga gue pengen tuh kalau gue udah ngeliat tuh mobil, gue bisa ada kayak semacam koneksi gitu ya. Nah, jadi kebetulan banget, benar-benar kebetulan banget orang yang ngebeli Grand Cherokee gue dulu itu ternyata itu mau ngejual mobilnya lagi gitu. Tapi memang sayangnya mobilnya udah sekitaran setahun lebih nggak dipakai. Jadi kondisinya ya belum ready jalan ya sebenarnya ya. Tapi karena juga gua udah ada semacam koneksi dengan mobil Grand Cherokee yang dulu gue punya ini, gue akhirnya ambil ini lagi aja deh, ketimbang gue mungkin ambil yang lain yang memang harganya lebih mahal dan udah siap pakai ya. Gue lebih baik ngambil ini lagi karena lebih ada nilai historisnya ya. Akhirnya gue meminang kembali Grand Cherokee yang dulu sempat gue jual tahun 2015 kalau nggak salah. Dan ini udah ada di Cirende mobilnya, semalam udah gua towing balik sini. Di towing karena emang kondisinya dia nggak nyala kan ya, nggak ada aki segala macem, PR-nya banyak banget. Tapi nggak apa-apa, gue lebih enjoy ngebenahin Grand Cherokee yang dulu pernah gue milikin daripada gue beli yang lain tapi tinggal gas aja tuh. Jadi di video ini gue pengen kasih liatin dulu Grand Cherokee-nya dan tahap-tahap awal apa aja yang bakal gue benahin. Oke, ikutin terus. Ini akan kita ganti pertama nih, shock buat kap mesinnya. Jadi kalau Grand Cherokee itu dia pakai modelnya shock gini ya, model teleskopik. Ini dia diganti yang baru, dia kanan kiri. Ini Mr. Kucai yang masangin. Ini gila, kaosnya keren banget Cai. Ini dari Jepang Cai. Waduh. Hampir kena pala yang nanti jadi Sri Mulat Cai. Sementara ikan jelu. Ini dia yang baru, udah ya pasang. Soalnya yang lamanya udah lemes jadi nggak bisa nahan. Tinggal yang sebelah sana. Ini selain yang di kap mesin, di bagian belakang buat bagasinya juga sama. Dia modelnya pakai ya teleskopik gitu juga ya. Waduh, beratnya bukan main. Gue harus sambil nahan dulu pakai kaki. Nah, ini juga udah pada lemas. Wah, lihat deh, udah pada numpuk daun-dedaunan. Sampai ada tadi binatang lewat. Satu mesti dibenahin. Jadi nanti bagian belakang juga diganti. Selain itu yang hari ini bakal dikerjain, bersihin buat intake-nya ya, buat throttle bodinya. Kayak ini. Oh ya, oli mesin diganti, jadi filter olinya juga sekalian diganti. Oke, frame. Ini buat oli gardan, karena gardannya kan pakai LS, biasanya pakai kendal, tapi karena nggak ada ini pakai ADNOC. Yang penting sebenarnya olinya speknya untuk LSD ya. Kalau emang gardan kita ada LS-nya 80 90. Terus ini oli mesin yang gue pakai Bass Lubricant. Ini kebetulan gue emang pakai ini juga di beberapa mobil yang lain ya, termasuk di motor sampai di truk. Nah, ini yang gue suka sebenarnya kalau dari Bass itu, dia itu olinya tuh mengandung enzim ya, jadi dia bisa beradaptasi, kayak semacam apa ya, dia nyesuaiin gitu ya dengan mesinnya. Jadi kayak kalau misalnya di sini dibilangnya 1040W, sebenarnya dia nggak 1040 juga, tapi range-nya lebih luas. Cuma kalau kata yang bikinnya sih biar kayak orang nggak terlalu bingung, ya udah ditaruh 1040W. Tapi padahal dia mau buat mesin NA turbo, mau diesel, bensin, motor, truk segala macem, mobil bisa pakai ini. Nanti kita segera masukin.
kita sambil lihat kondisi bodinya ya. Jadi setelah ini udah lebih dari setahun ya nggak kepake, nganggur banyak juga nih karena yang pasti dibenahin. Kalau buat dari body sih sebenarnya masih aman semua. Ini kusem ya, tinggal di detailing aja ya. Tapi ada beberapa bagian yang gue inget udah berubah nih. Kayak ini nih bagian fendernya ada penyok, baret sama penyok, tapi di bagian sini aja. Terus kalau untuk catnya sih sebenarnya masih aman. Paling kalau gue lihat di bagian kayak bumper aja ya. Kalau yang di bumper kan plastik nih. Nah ini udah ada beberapa bagian yang angkat dia. Emang mesti di repaint lagi. Setidaknya nih untuk yang bumpernya yang udah pada ada crack-cracknya ya. Terus buat mesinnya emang wah udah penuh debu semua. Itu dia makanya yang pasti biar pada digantiin dulu olinya, filter udaranya, dan sambil juga nanti ngecek juga misalnya untuk beltnya, untuk fan-nya semuanya, radiator juga nanti biar dikuras lagi. Ini ada extra fan tambahan karena emang kalau Grand ini dia gampang panas ya. Terus habis itu paling sih kalau misalnya di bagian sini apalagi ya, kan akinya udah diganti tapi dudukannya masih dibikin baru lagi. Buat bannya kondisinya juga udah nggak bagus nih, udah mesti diganti. Karetnya udah pada uzur semua. Gue bakal ganti lagi sama pakai GT Radial Komodo MT tapi yang baru ya, yang MT Plus. Ukurannya sama, pakai kayak yang ini 245/75. Ringnya 16 kan. Terus kayaknya shock breakernya juga udah mati. Terakhir tuh gue pakai Procom yang MX6. Ini Procom yang ini tuh bisa di setel, bisa di adjust. Kayaknya udah mati nih, ini juga mesti gue ganti juga kayak nanti. Ini untuk bannya sih udah ada. Buat shocknya gue belum tahu nanti mau pakai apa. Segera menyusul. Kita lihat bagian dalamnya. Door trimnya sih kondisinya sih gue cukup surprise juga, masih oke, masih lumayan banget, nggak jadi yang jamuran banget, malah ya masih bagus ya jatuhnya. Ya ngomong-ngomong cuma nih power window-nya ini udah nggak asli motornya. Ini salah satu penyakitnya juga di Grand, jadi motornya dia gampang angus atau apa kabelnya ya, kabel selingnya putus. Ini motornya diganti pakai yang punya Jepang. Terus kalau ngeliat lagi ke bagian dalam, ini joknya masih oke juga sih, nggak terlalu jamuran banget. Ada sobek di bagian sini. Terus kalau misalnya untuk lantai-lantainya emang waduh udah mesti emang sekalian dibukain semua karpetnya, dikeringin lagi. Termasuk juga untuk dalam-dalamnya plafon, wah gelap, nanti mesti dibersihin semua. Filter udaranya udah dibuka, wah ternyata udah benar-benar kotor banget. Kita belum beli ya Cah ya? Belum. Pas tanggal merah lagi hari ini nih, pas hari Natal ini bakal disusulin buat air filternya. Tadi kirain kotor aja sih padahal masih juga tahu setelah udah berapa lama oke-nya ganti aja udah. Jadi ini bakal disusul besok. Sementara ya udah biar ngebuka dulu. Oh iya, terus ngomong-ngomong nih mesinnya Grand yang WJ ini kan 47 dia. Yang 47 ini emang dikenal apa ya, kalau dibandingin 6 silinder jauh lebih maintenance-nya agak lebih mahal. Terus juga mungkin kalau orang bilang sedikit lebih nyusahin dan beratin ini ya dompet ya, karena boros banget, lebih boros dari yang Cherokee 6 silinder. Terus juga bodinya karena dia lebih berat juga kali ya, jadi ya mobilnya boros. Lumayan bedanya sama Cherokee biasa tuh hampir 300 kilo bodinya aja, jadi ngebawa bebannya harus lebih berat lagi. Oh iya, terus untuk wiper nih, wiper juga udah gue beliin, tinggal diganti. Pasti karetnya udah pada udah pada keras semua, termasuk yang bagian depan ya, nanti kayak apa namanya, kaca-kaca tinggal dipolesin aja. Ini bagian atas untuk roof railnya juga udah pada kusem nih, kayak nanti biar dibersihin dulu, habis itu dilihat deh kira-kira perlu kayak dicat lagi apa gimana, kita lihat nanti. Kalau buat spion ini juga nanti mesti dicek buat motornya, buat retracknya ya.
juga suka jadi penyakit, udah mulai nggak bener, udah mati. Terus ngomong-ngomong nih, spion Grand 47 nih jadi salah satu inceran maling juga ya di awal tahun 2000-an. Jadi zaman itu banyak banget kaca spion Grand yang hilang. Ini yang gue pakai udah nggak yang aslinya. Kalau yang nggak aslinya ini dia modelnya itu nggak bisa ini ya, dibikin jadi gelap gitu kalau untuk malam. Tapi nggak apa-apa sih. Nah terus sebelumnya ini waktu itu sempat dipakein guardnya pelindung dari besi supaya nggak gampang dicongkel. Dan ini karena udah lama, lihat deh, udah karat. Nanti bakal dilepas aja. Sekarang kita akan nyalain. Ngomong-ngomong di mobil ini gue udah pasangin engine cut off ya, buat mutusin arus listrik dari aki nih. Karena salah satu penyakit Grand itu dia walaupun udah mati dia suka nyedot listrik, jadi gampang tekor buat akinya. Itu udah gue aktifin. Nah kita nyalain. Bismillah. Mesin Grand 47 Grand 4700 cc. Mesin ini power pack ya, power pack V8. Tenaganya sekitar 235 HP, torsinya kalau nggak salah 400 Nm. Sekarang dimajuin dulu, mau nguras air radiator. Sambil nunggu dibuka selang radiatornya, sekarang kita bisa lihat lebih jelas lagi nih, udah lebih terang nih kondisi bodinya. Pelek sih kayaknya aman, tinggal dibersihin aja. Buat ininya, brake padnya nanti juga dicek. Insya Allah sih masih aman, cuma mungkin sih brake pad ganti. Yang penting gue disnya aja, rotornya kondisinya masih aman. Sama shock breaker belakang juga dicek. Oh, kunci. Yang gue bilang tadi masih aman nih buat door trimnya semuanya. Sampai ke bagian buat ininya, handle-nya nih. Bagian chrome-nya masih aman. Juga masih oke nih. Cuma ini dia karpetnya aja nih, dan agak sedikit lembab di bagian bawahnya. Lacinya masih aman, dashboard masih aman semua. Apa lagi ya di sini ya? Ini nggak terlalu kotor sih, tapi tetap dibersihin deh buat plafonnya. Jok juga masih oke, masih retak-retak natural, oke lah kalau kayak gini gua nggak masalah. Cuma electric seatnya udah pada mati, yang bisa cuma nyendernya aja, sama yang sebelah kanannya juga. Ini waduh, sudah abu rokok segala. Oke, masih fungsi normal. Oh ya, ini salah satu penyakit di Grand Cherokee nih, di bagian buat yang sirkulasi udara dalam atau luar ya, dia kebanyakan ini gampang jebol ya. Ini udah bolong. Waduh, ganti juga tuh, cuma nanti deh kalau kayak gitu. Bagian belakang joknya juga masih aman semuanya. Terus paling kalau ngeliat, oh nih bagian belakang tuh, lalu yang bagian crack yang retaknya di yang bumper ya, dia plastik. Kalau ini besinya sih aman. Pelan-pelan juga deh ini dirapiin. Kuras dulu air radiatornya, keluar di sana. Saya mau ngopi nggak, Say? Ya. Udah haus belum? Belum. Mau diambilin?
Kita cuci dulu sedikit sebelum baru dicuci total besok. Oke teman-teman, sekian dulu untuk vlog yang sekarang. Gua mau lanjut buat nyuci-nyuci lucu dulu ya, sebelum besok-besok baru benar-benar dicuci. Yaudah, ikutin terus nanti perkembangannya, update-nya, dan jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.